Aku tapi kalau nggak cepat maklumin ya. Udah oke, udah banyak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kita bahas tentang Instagram Content Plan. Nah, buat teman-teman yang baru kenal sama aku, atau mungkin baru follow aku, atau mungkin baru pertama kali ikut webinar gratis aku, jadi sebenarnya dari 2023 itu aku sering banget bikin webinar gratis. Pas 2024 itu hampir tiap bulan bikin. Jadi dari 12 bulan itu aku bikin 9 bulan. Eh, Webinar gratis tiap bulan satu kali. Kenapa cuma 9 bulan? Kenapa nggak 12 bulan? Karena aku tentu saja tidak bikin acara itu pas Februari, Maret kan itu bulan puasa. Terus Desember aku juga nggak bikin. Karena kan apa ya waktu itu? Oh iya, karena kantor aku kan ngikut liburnya orang Australia. Dan kalau di Australia itu liburnya lama banget karena kan mereka ngerayain Natal. Jadi aku pikir ya aku sekalian libur panjang aja gitu kan. Nah kebetulan pas yang Desember kemarin kan aku memang sakit juga ya. Sakitnya lama banget lagi. Jadi untung nggak ada eh, webinar. Nah tahun ini sebenarnya tidak dijadwalkan untuk bikin webinar gratis. Karena aku merasa kayaknya jadwalnya udah padat. Cuma ya karena ada yang minta ya udah aku kasih aja. Jadi kelas dan webinar itu sesuai dengan request gitu. Nah ini kenalan dulu sama aku, tapi kayak nggak usah lah ya daripada lama. Oke, content plan itu apa sih? Content plan itu adalah rencana terstruktur tentang apa yang kamu posting, postingannya buat siapa, kapan, dan tujuannya apa gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah megang media sosial, kalau kita megang media sosial, itu kerjaan kita bukan cuma mikirin captionnya apa, bukan ya. Bukan cuma klik posting, bukan. Bukan cuma bales komen. Bukan cuma mikirin kayak videonya pakai trending audio atau misalnya carousel atau single image, bukan. Jadi sebetulnya ini tuh dilakuin eh, lengkap gitu, terintegrasi. Jadi prosesnya tuh sebetulnya agak panjang. Kalau misalnya kamu kerja di agensi, dari pengalaman aku ya, misal nih, aku ini kan udah masuk Juli ya, belum belum sorry, beberapa hari lagi Juli. Nah, postingan bulan Juli itu sudah siap. Karena apa? Karena berarti konten plannya itu udah dibuat di bulan Juni. Misalnya postingan untuk satu bulan, terus postingnya tiap hari. Berarti pas awal Juni, itu selama 2 minggu, biasanya udah nyiapin. Juli itu nanti bakalan posting apa selama satu bulan full. Dan konten plan ini pastinya harus dipresentasikan tim, ke bos kalian, atau misalnya kalau kerja di agensi berarti ke klien gitu. Jadi harus dari jauh-jauh hari sebelumnya. Tentu saja pasti ada postingan emergensi ya. Misalnya kalau tiba-tiba di Indonesia ada bencana alam, terus kita bikin postingan turut berduka cita. Atau misalnya eh, tiba-tiba ada tren yang lagi viral, terus kita ikutan riding the wave. Tentu pasti ada kemungkinan atau potensi kita posting konten yang belum direncanakan. Itu pasti ada. Tapi sebagian besar konten, apalagi brandnya sudah besar, misalnya kayak Gojek, Grab, Telkomsel, Excel, M3, apapun itu brand besar yang ada di kepala kamu, konten plan mereka itu sudah dibuat jauh-jauh hari. Oke? Jadi semuanya itu sudah sangat-sangat terstruktur gitu. Nah, eh, ini tuh sebetulnya kan kalau teman-teman lihat di media sosial itu banyak yang jual template-nya kan. Kalau menurut aku sebetulnya nggak perlu. Karena pertama, kamu bisa buat sendiri di Google Sheet. Kedua, umumnya agensi atau kantor itu sudah punya content plan. Meskipun aku kepikiran juga sih buat jual template ya. Aku pernah bagiin gratis, tapi sekarang lagi aku tutup dulu linknya. Sebenarnya bikin sendiri tuh juga bisa. Asalkan ya kamu tinggal pikirin aja di dalam konten plan itu kamu mau isinya apa. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah penjelasan aku mudah diikutin? Kalau misalnya ada pertanyaan tapi malu buat ngomong, boleh ketik di kolom chat ya. Lanjut ya.
Miftah, kamu ngapain coret-coret? Nah, kenapa sih kita tuh eh, pakai konten plan ya? Supaya pertama konsisten. Kan kamu pasti tahu ya, kalau kamu kerja bukan konten untuk diri sendiri ya, tapi untuk pekerjaan, tentunya harus keep posting, harus posting terus. Karena kan nggak ngikutin mood kita ya, tapi kan itu tanggung jawab kita untuk posting. Dan harus terukur dan nggak boleh asal juga gitu. Nah, ini adalah contoh konten plan kantor aku. Tapi kalau boleh jujur ya, kantor aku itu sebenarnya kurang bergantung pada konten plan. Kenapa? Karena kantor aku itu kita pakainya Notion bukan Google Sheet. Terus udah gitu bos aku tuh kayak ngerasa ini terlalu ribet gitu, jadi nggak butuh. Tapi sebenarnya kalau aku kerja di kantor-kantor lain, itu pasti pakai content plan. Dan tiap kantor itu biasanya punya apa namanya template-nya masing-masing. Ini kan yang kantor aku sekarang. Nah, kalau kantor lama kayak gini, mungkin teman-teman tahu brand ini. Jadi ini tuh eh, perusahaannya tuh holding company gitu. Dia Mito, Mito yang air fryer itu loh. Dan ini salah satu barangnya itu adalah dashcam. Bentar, aku kasih tunjuk yang beneran aja ya. Ini kelihatan gak sih kalau aku buka ini yang baru gini? Kelihatan gak guys? Kelihatan, kelihatan. Nah, kalau di kantor yang lama, yang Mito itu kayak gini. Jadi konten pilar itu kalau di kebanyakan kantor ya, mereka tuh dikasih proporsi. Misalnya berapa persen ini, berapa persen itu bisa dilihat ya, kayak gini. eh Kalau di kantor aku yang sekarang, itu paling kita fokusnya edukasi, viral, hard selling. Edukasi, viral, hard selling. Hard selling dalam seminggu itu bisa 1 sampai 2 kali, sisanya kebanyakan memang edukasi tentang investasi. Terus kalau yang viral itu tergantung. Kalau memang tren viralnya itu bisa digunakan. Karena kalau misalnya kayak joget-joget atau apapun gitu, kantor aku nggak make. Kan harus disesuaikan dengan target audiens ya. Terus ini kayak ada konten guide-nya kayak gini, misalnya visual mood board-nya. Jadi gambarnya harus gimana. Kenapa dibikin kayak gini? Karena memang pengennya itu brandingnya tuh kuat, jadi satu kesatuan. Jadi nggak boleh, meskipun orang yang ngedesain beda, nggak boleh hasilnya tuh beda. Jadi kita kan ngedesain bukan berdasarkan kita maunya gimana, tapi brandnya itu terlihat seperti apa. Jadi ada guideline tentang postingan yang kayak carousel, single image, dan harusnya yang reels juga ada. Nah, terus nanti kayak gini nih. Bentar, kayak gini tuh. Deh ya. Jadi dijelasin lengkap. Terus ini kayak ada, benar, mana sih? Betulnya nggak ada. Kayak gini-gini. Nah, ini kayak gini. Dulu aku biasanya ngisi langsung di sini gitu. Kenapa aku masih bisa ngakses yang punya kantor lama? Kayaknya mereka lupa ngeluarin aku, jadi aku bisa akses gitu. Nah, kenapa perlu punya? Itu tadi. Jadi nggak ada yang namanya random posting, nggak ada. Semuanya harus jelas. Kenapa posting itu? Apa yang mau dicapai? Terus supaya konsisten, nggak ada yang namanya nggak posting karena nggak ada ide itu nggak ada. Dan menghindari kehabisan ini ya. Nah, kalau teman-teman merasa, tapi kadang bikin konten plan tuh aku nggak punya ide, aku bingung mau bikin apa gitu kan ya. Nah, yang harus dilakukan adalah kan kadang kita sebagai pekerja kreatif itu kadang ada moodnya lagi bagus banget ya. Terus kita tuh kayak idenya banyak banget. Nah, pas itu, pas lagi kayak gitu, kita harus nyetok sebanyak-banyaknya. Kita sebutnya sebagai bank ide, bank konten. Nggak harus diselesaikan copywritingnya, nggak harus. Yang penting kita tulis aja garis besarnya dan itu harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi kita nabung
sistemnya tuh kita nabung sebanyak-banyaknya supaya ketika dibutuhkan kita bisa ngambil dari tabungan kita. Kayak gitu. Ada yang pakai bank konten gak di sini? Kan di sini beberapa ada yang emang kerjanya di medsos ya. Kayak Alma, Naufal, pernah ya, kayak gitu. Aku pribadi ya, mungkin. Tapi kadang kalau kata bos aku tuh, misal nih kita udah mentok banget gitu ya, kayaknya segala jenis konten tuh kita udah pernah posting. Nah, kita bisa recycle postingan lama. Apalagi postingan yang memang viral, kita bisa bikin ulang, kita bisa cari sudut pandang yang berbeda, atau misalnya desainnya diperbaiki, kayak editan videonya dibagusin kayak apa gimana. Intinya itu boleh, dan itu wajar. Karena sama kayak kalau kamu kerja di media editorial gitu ya. Misalnya kayak anggap aja kayak di Kompas, Kartini, Femina, Nova, dan lain-lain, itu mereka kadang recycle konten mereka. Jadi apa yang kamu lihat di media itu kadang dibikin lagi gitu. Misalnya kayak postingan tentang tokoh inspiratif gitu. Misalnya ada dokter yang apa eh, dia punya rumah sakit terapung yang berupa kapal itu. Aku lupa namanya dokter siapa ya di Indonesia. Nah, itu kalau kamu lihat, misalnya kamu googling berita tentang dokter itu, pasti tahunnya beda-beda dan banyak. Karena media itu kadang nge-recycle. Karena kadang media aja tuh kayak kehabisan ide, apalagi kamu kan. Jadi itu wajar banget. Apalagi kalau misalnya brand yang kamu pegang itu sesuatu yang super niche down, alias yang bisa kamu bahas di media sosialnya itu terlalu sedikit. Bahasannya terlalu sempit. Mau nggak mau, kamu akan melakukan recycle konten minimal setahun sekali gitu. Aku juga ngelakuin itu. Jadi makanya bisa ngomong kayak gini. So, kalau misalnya nanti bos kamu atau klien kamu bilang, ini kan sudah pernah. Nah, kamu kasih tahu kalau recycle konten itu adalah hal yang wajar di dunia media, di dunia digital. Nah, elemen content plan. Di dalamnya content plan itu harus ada apa aja sih? Meskipun memang tiap kantor itu biasanya punya template-nya masing-masing, dan kalau misalnya kamu beli di punyanya kreator gitu ya, yang jualan template, itu kemungkinan beda-beda. Tapi ini adalah yang biasanya harus ada. Pertama, sudah pasti tanggal posting. Harus clear, kamu postingnya kapan. Terus jenis konten, apakah ini Reels, apakah ini single image, apakah ini carousel, terus kayak format kontennya, platform. Platform ini maksudnya adalah kalau kamu posting kontennya itu di beberapa platform. Contohnya kayak TikTok, YouTube, Instagram, Threads, X. Kan ada ya brand yang maunya itu dia eksis di semua platform. Jadi bagian ini harus ada. Tapi kalau kayak di kantor aku, kami mainnya itu cuma di Instagram. Jadi kalau ini tuh nggak ada. Di konten kantor aku tuh nggak ada bahasan tentang platform. Isi kontennya udah pasti, terus referensi, kayak tadi yang aku tunjukin di konten plannya Mito, perusahaan Mito, itu kan ada referensi ya. Tujuan Aku pengen referensi itu, ada itu. tujuan referensi itu adalah supaya yang ngedesain atau yang ngedit video tahu kita sebagai perencana ini, content planner ini, mau kontennya itu seperti apa. Biar nanti kita nggak perlu ngejelasin secara verbal satu persatu kontennya itu harus seperti apa. Jadi bisa diberikan referensinya. Sebetulnya ini pernah dibahas kan ya di grup, kayak ada yang bilang, kok aku disuruh ngerjain elemen key visualnya juga, kok aku ngerjain kayak gini, apakah ini kerjaan copywriter juga? Aku pribadi merasa itu adalah pekerjaan copywriter. Kamu boleh setuju, boleh enggak. Aku ngerjain itu dari dulu, dan menurut aku justru harus begitu. Kenapa? Karena gini, eh, aku kan bikin copywritingnya. Maka di dalam kepalaku, aku sudah planning, aku sudah merencanakan videonya akan seperti apa, atau carouselnya akan seperti apa, gitu ya.
Kan kita pasti ngebayangin itu secara menyeluruh kan, bukan cuma tulisannya doang. Kebayang nggak kalau misalnya aku biarin orang lain ngedit video itu, atau ngedit karuselnya, terus ternyata tidak sesuai dengan yang aku pikirkan dan akhirnya melenceng dari rencana awal. Jadi ya maunya begini, malah jadinya begitu. Susah kan? Jadi mau nggak mau memang hal seperti itu ada di tangannya copywriter. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak setuju dan merasa kayak, oh kerjaan gue banyak banget, harusnya ini bukan kerjaan gue, it's up to you. Tapi kalau buat aku, itu adalah bagian dari job desk aku. Gitu. Nah, terus isi konten dengan caption itu biasanya ada di table yang berbeda. Dan status, status ini misalnya gini, apakah masih berupa ide? Apakah copy-nya lagi ditulis? Apakah referensinya lagi dicari? Apakah lagi diedit? Apakah sudah siap posting? Atau apakah sudah diposting? Atau bahkan ada konten yang postpone, artinya dia ditunda, nggak jadi dibikin, nggak jadi diposting. Itu bisa juga. Nah, soal status ini juga tergantung dari kantor kamu. Kantor kamu biasanya nyediain statusnya tuh apa aja. Nah, yang kadang lebih advance lagi, kita bahas tentang target audience dan target engagement. Target audience ini kita gunakan kalau misalnya memang brand kamu atau produk kamu itu audiensnya lebih dari satu. Dan itu bisa saja terjadi. Target engagement ya biar kamu tahu eh, kontennya itu perform atau enggak. Penyebab post yang tertunda itu biasanya karena apa, Kak? Kadang-kadang konten aku dipospon sama bos aku kalau misalnya bos aku merasa kayaknya ini nggak akan bagus deh engagementnya, kayaknya ini terlalu boring deh. Atau misalnya kehilangan momentum, atau misalnya kayak hasil risetnya masih terlalu remah. Kan aku banyak posting tentang investasi ya. Kalau investasi itu kan topiknya berat, kita nggak boleh asal ngomong, harus ada datanya gitu. Kalau datanya kurang, itu bisa dipospon. Atau misalnya kita ngerasa kayak kalau posting ini nanti dihujat se-Indonesia karena kalau negatif misal ya, itu pernah juga kejadian. Atau misalnya kayak desain atau editan videonya nggak sesuai. Ini memang bukan ranahnya copywriter, tapi kan bisa aja post ditunda karena hal kayak gitu ya. Atau misalnya lagi karena kita mau campaign ya, kita mau jor-joran ngeluarin iklan biaya, kita mau posting hard selling bla bla bla. Konten plannya itu sudah rapi, bener-bener yang udah dipikirin matang-matang dari jauh-jauh hari, tapi kepaksa kita postpone karena misalnya tiba-tiba gejolak politik. Kalau aku yang akun properti dan investasi, itu biasanya engagement konten langsung ngedrop drastis ketika kondisi politik lagi nggak bagus. Mau itu di Indonesia, mau itu di Australia, mau itu di Amerika. Jadi agak sia-sia kita posting sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik ketika kondisinya kita tahu lagi nggak baik gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Gejolak politik ngaruh ke penjualan kah? Kalau ini nggak semua brand kayak gitu ya. Tolong digarisbawahi. Ini mungkin karena kantor aku aja. Kan kantor aku itu jualan luxury product. Sesuatu yang hanya bisa dibeli oleh orang yang sangat-sangat kaya. Dan orang kaya itu, meskipun uangnya banyak, mereka itu sangat sensitif terhadap gejolak politik karena mereka takut sahamnya turun, mereka takut perusahaannya kacau balau dan lain sebagainya. Kenapa gejolak politik di negara lain ngaruh sama mereka? Karena duit mereka nggak hanya di Indonesia. Kalau misalnya duit mereka ada di Amerika, terus Trump aneh-aneh dan kondisi politik di Amerika itu aneh gitu ya, kan pasti duit mereka juga jadi ketahan atau bahkan terancam. Akhirnya mereka jadi nggak engage sama konten kami karena misal nih jadi nggak kepikiran buat beli kayak ntar dulu deh nggak usah deh. Kedua mungkin malah mereka menghindari ngeliat konten-konten akun aku gitu karena mereka kayak gua nggak mau beli, gua lagi harap-harap cemas nih duit gua gimana kayak gitu. Jadi ngaruh nggak ngaruhnya tergantung kamu megang brand apa. Kalau misalnya brand mau ikutan bikin konten viral, cara ngaturnya di konten plan gimana? Soalnya kita nggak tahu apa yang tiba-tiba jadi viral. Konten viral itu di luar konten plan. Jadi kita perlu nyiapin slot emergency.
Misalnya kayak dalam sebulan ada kita mau bikin konten dadakan berapa kali. Biasanya kalau di agensi kayak gitu. eh Dibatasin. Jadi nggak semua hal yang viral, hal yang tren itu kita ikutin dan kita buat kontennya. Nggak semua. Jadi pertama, ini tuh tergantung kemampuan tim kita. Ya copywriternya kan satu, desainernya satu, editornya satu, biasanya gitu kan. Kalau load kerjanya terlalu banyak kan berarti nggak mungkin bisa terlalu banyak bikin konten emergency. Jadi pertama, jumlah konten emergency yang dibuat tiba-tiba karena viral itu dibatasi jumlahnya per bulan. Dan yang kedua, kita juga harus tahu kan kalau nggak semua tren itu bisa diterapkan ke brand kita. Jadi intinya harus dibatasin, jumlahnya dikit aja. Memang sih, kita kan targetnya engagementnya harus bagus ya. Dan dengan bagus itu caranya kita berusaha berusaha riding the wave, bikin konten viral. Tapi nggak mungkin semua konten viral itu kita ikutin, karena tenaga kita juga nggak ada dan waktunya juga nggak ada. Apalagi biasanya kalau copywriter kan ya emang kerjanya nulis ya. Tapi kadang tim yang ngebantu tuh, misalnya kayak desainer, dia kan nggak cuma ngedesain buat media sosial. Kadang kadang dia desain yang lain-lain juga kan, editor video juga. Makanya itu kenapa ya dibatasin. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Apakah penjelasan aku menjawab pertanyaannya Arya dan Oval? Ada pertanyaan lagi nggak? KPI-nya copywriter. Biasanya memang ini sih, apa namanya? eh Kalau misalnya media sosialnya buat engagement, ya engagement. Atau misalnya naikin follower. Atau misalnya konversi. Misalnya nih, eh kita eh misalnya kita disuruh ngebantu penjualan gitu kan. Tapi kan kita nggak mungkin ya bertanggung jawab terhadap jumlah closingnya. Paling yang dihitung itu leads-nya. Jadi misalnya, oh kita arahin mereka supaya nanya tentang produk ini di DM. Leads kan itu ya. Nah, berarti kita hitung jumlah DM yang masuk berdasarkan konten yang nyuruh nge-DM itu ada berapa gitu. Ngerti gak? Semoga menjawab ya, Nadia. Yang terpenting di konten plan, pertama ada tema, itu edukasi kah, promosi kah, dan lain-lain. Kalau promosi itu maksudnya hard selling ya, dan hard selling itu jangan terlalu banyak. Jangan tiap hari hard selling, karena pertama, nanti orang jenuh dan jadi malas beli. Itu suara siapa? Suara siapa dari tadi? Yang kedua, format konten. Formatnya itu seperti apa gitu ya. Eh, aku brand aku tidak pernah live, jadi aku tidak bisa komentar tentang live ya. Tapi yang paling sering itu tentu Reels, carousel, sama single image gitu. Nah, terus kalender posting. Jadi kayak gimana? Kalau di kantor aku tuh tidak spesifik, misalnya Senin harus ini atau Rabu harus itu, tapi kebahasnya kayak berapa persen persentase untuk hard selling, soft selling, dan lain-lain. Tapi biasanya kalau di kantor-kantor itu mereka sistemnya kayak Senin, oke edukasi, Rabu ini, Jumat ini gitu. Di kantor aku yang lama, yang di startup itu dia eh kita nggak bisa posting hari Jumat, mau itu edukasi, mau itu hard selling, mau itu soft selling, selling atau apapun itu, mau itu testimoni karena pasti engagementnya ngedrop. Tapi di aku pribadi di kantor yang sekarang hari itu nggak ngaruh gitu. Nah, berikutnya adalah langkah membuat konten plan. Ada yang nanya lagi. Ntar aku lihat tanya dulu. Boleh di-spill akun sosmed brandnya sekarang? Emang nggak tahu ya? Kepedean banget ya aku mikir kalau semua orang tahu.
Aku ketik aja ya. BTW, sekarang aku sebetulnya belum cerita lengkap, belum ngomong ke orang-orang. Tapi sekarang aku di kantorku itu udah nggak nulis kopi, guys. Aku jarang nulis kopi. eh Bukan nggak sama sekali sih, tapi jarang. Kayak paling yang aku beneran nulis itu mungkin cuma 10%. Sisanya bos aku. Sekarang aku lebih banyak kerjaannya itu adalah ngedit video begitu. Nah, eh, pertama, langkah membuat konten plan. Tentukan tujuan, satu konten, satu tujuan aja. Jadi kalau misalnya konten hari ini yang kamu posting untuk engagement, jangan berpikir eh, itu akan meningkatkan leads. Jadi gini, maksud aku adalah kontennya harus fokus. Karena kan tujuan konten itu berkaitan dengan CTA. CTA itu jangan banyak-banyak. Kayak kita suruh dia nge-save, nge-like, komen, terus kita suruh DM juga buat nanya, terus kita suruh follow juga. Jadi apa nih tujuannya gitu? Tujuannya satu aja, yang penting fokus, karena biar kita ngitungnya juga jadi lebih gampang. Jangan kemaruk, karena kalau kayak gitu lebih susah mencapainya. Pasti ada yang kalah, pasti ada satu yang lebih menonjol tujuannya, dan yang lain enggak. Kedua, tentukan audiens. Sebetulnya audiens ini harusnya sudah ketahuan dari eh, buyer personanya produk atau brand kamu. Kamu kan pasti sudah tahu ya, yang beli produk kamu tuh siapa, usianya berapa, kerjanya di mana, pendidikannya apa, tingkat ekonominya seperti apa. Harusnya kan sejalan dengan ketika kamu nanti bikin konten plan gitu. Tapi siapa tahu produk kamu audiensnya lebih dari satu, maka berarti nanti di konten plan audiensnya lebih dari satu. Terus tentukan konten pilarnya, apakah mau edukasi, storytelling, dan lain-lain. Nah, ini persentase seperti ini tergantung dari apa namanya kesepakatan ya. Jadi kalau di kantor kamu maunya berapa persen? Kalau di kantor aku dalam seminggu minimal satu kali hard selling dan maksimal dua kali. Sisanya harus banyak edukasi. Kalau misalnya kalau bisa sih harusnya ini ya ngikutin tren viral content gitu. Terus apa lagi ya? Oh, kalau kayak testimoni gitu, kantor aku udah lama nggak posting testimoni. Kenapa? Ya karena testingnya habis. Kan kita nggak mungkin bikin yang bohongan ya. Jadi kalau testingnya lagi habis, ya udah berarti testimoni nggak ada di konten plan kita. Terus buat kalender postingnya, sama siapin tracking column. Contohnya seperti ini ya, kayak gini. Ini aku bikin yang segeneral mungkin ya. Jadi silahkan dipertimbangkan dipakainya gimana ya, tergantung kamu aja gitu. Disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, konten pilar itu apa sih? Konten pilar itu adalah tema besar konten. Misalnya kayak edukasi, storytelling, promosi, testimoni gitu. Seperti tadi yang aku bilang, jangan hard selling terus-menerus. Memang sih ada brand yang, kok kayaknya dia hard selling terus ya, tapi followernya banyak. Ya mungkin karena pertama, brandnya sudah sangat terkenal, kedua, produknya sangat bagus, dan ketiga, duitnya kenceng, jadi bisa ngiklan, jadi makanya bisa dapetin follower dan engagement gitu. Kalau misalnya kamu duitnya nggak kenceng ya, jangan terus-menerus hard selling gitu. Cobalah untuk eh, menggunakan cara yang lebih bijak. Nah, goal kontennya apa? Misalnya membangun awareness. Kalau ini produk atau brand baru, maka sebagian besar konten kamu seharusnya tujuan utamanya adalah awareness. Kamu harus memperkenalkan dulu konten kamu itu tentang apa, produknya apa, brandnya apa, kayak gitu. Jadi kalau kamu lihat biasanya nih brand yang baru, baru bikin IG, dia juga emang baru dibikin brandnya gitu. Kan banyaknya tuh kayak bikin teaser-teaser gitu ya. Jadi nggak to the point langsung jualan gitu. Nah, itu bagus kayak gitu. Meningkatkan engagement. Kalau misalnya kamu mikir,
Kenapa kita harus ningkatin engagement? Bukannya kita pengen produknya kejual ya? Tapi kan kita juga tahu, nggak mungkin tiap hari orang yang sama beli produk kita. Kita kan pengen orang meskipun lagi nggak beli, tapi tetap ingat sama kita. Nah, dengan mereka nge-like atau interaksi sama konten kita, mereka kan akhirnya jadi ingat sama kita. Terus kalau misalnya engagementnya tinggi, kan kontennya jadi dilempar ke lebih banyak audiens. Terus akhirnya kita bisa dapetin leads-leads baru juga. Jadi yang namanya engagement itu jujur aja penting sih gitu. Karena dengan engagement yang tinggi, kita bisa menekan biaya iklan. Jadi bisa organik lebih tinggi. Eh, Target engagement itu tidak mutlak ya, Noval. Jadi enggak juga nggak apa-apa kok. Aku cuma nunjukin ada yang seperti itu gitu. Itu sebetulnya jatuhnya opsional ya. Tapi memang tetap aja sih, meskipun baru kan kita tetap harus target ya. Contoh, dalam 6 bulan, bisa nggak sih kita naikin followernya? Kalau misalnya followernya stuck kan bahaya juga ya. Takutnya kontennya hanya dilempar di situ-situ aja. Tapi kalau boleh jujur, nggak semua brand sekaku itu sih. KPI engagement nentuin ngitungnya gimana ya Kak buat brand baru? Itu kamu bikin sendiri Arya. Jadi kamu targetin sendiri misalnya, oh dalam 1 tahun dari nol, misalnya followernya naik jadi berapa? Jadi 20.000. Itu make sense nggak ya? Itu mungkin nggak ya dicapai seperti itu? Kak, apakah semua brand itu kontennya mesti punya semua pilar? Tidak. Apakah jenis pilar itu gimana brand dan industrinya? Iya. Kan kalau lihat perhotelan, kontennya mayoritas promosi sama testimoni. Benar. Jawabannya singkat ya. Iya. Ya kayak aku aja, aku udah lama nggak posting testimoni, testimoninya udah habis. Karena kan kalau jualan luxury produk itu kan nggak segampang kita jualan barang biasa ya. Orang super kaya itu biasanya mereka tidak mau kasih testimoni karena tidak mau ketahuan punya duit. Mereka itu hidupnya sangat tertutup. Mereka sangat hati-hati. Jadi kalau brand kayak aku tuh justru susah banget ngasih testimoni, dapetin itu susah banget gitu. Makin mahal produk, makin susah dapat testimoni. Dan bahkan muka orang yang beli tuh nggak boleh posting. Nggak mungkin. Kak, selain jadi editor juga buat reporting sosial medianya juga kakak. Iya, aku iya. Kalau misalnya ada yang bilang kok kakak mau palu gada, ya karena menurut aku worth it. Maksud aku nggak bilang kalau gaji aku gede ya, enggak ya, jangan salah paham. Tapi maksudnya kan, aku, sorry, aku kan dapat komisi. Jadi aku tentu saja semangat untuk mendapatkan lead karena aku mendapatkan uang dari setiap produk yang terjual, gitu. Meskipun aku bukan sales, jadi aku mau aja kalau gak ada kalau effortnya itu dihargai. Kalau misalnya kamu nggak mau ya, ya sudah nggak apa-apa juga. Aku nggak bilang kalau kamu harus follow gade ya. Kan si orang kaya ngasih testimoni pakai anonim, bisa nggak mau ya? Ya ada yang mau ada yang enggak sih. Kalau nggak mau kan nggak bisa dipaksa juga ya. Kita juga bisa apa gitu. Apalagi kalau yang belinya terus-menerus, jelas dia nggak akan mau kasih testimoni. Aku punya klien tiap tahun beli, saking duitnya banyak banget. Tapi ya itu, nggak mau kan sih. Takut lah dia. Soalnya waktu itu kan orang kaya itu tidak mungkin mengelola duitnya sendiri. Tidak mungkin. Kalau misalnya kamu dengar dia ngaku kaya, tapi dia mengelola duitnya sendiri, itu mustahil. Dia pasti punya asisten. Dia pasti punya akuntan, orang sama tim yang buat ngebayarin pajak, ngelaporin, dan lain-lain. Jadi ceritanya timnya dia itu sudah ngomong kayak Bapak tidak bisa beli properti lagi. Bahaya. Takutnya nanti kita ditarik pajaknya lebih banyak di audit dan lain-lain. Tapi dia tetap beli karena dia entahlah mungkin hobi belanja ya. Jadi akhirnya tuh dia
jelas tidak akan pernah mau memberikan testimoni karena kan dirinya kayak ngumpet-ngumpet gitu. Nah, jadi goal kontennya adalah ini semua. Nah, kalau membangun kepercayaan, misalnya teman-teman bilang, berarti testimoni itu wajib ada. Aku bisa bilang enggak sih. Sebetulnya enggak juga nggak apa-apa. Karena kan seperti yang teman-teman lihat, orang kayak aku kan nggak posting testi ya. Jarang gitu ya. Aku bukan tipe yang ngasih testi terus-menerus gitu kan. Lagian aku dapetin testi juga susah. Sorry, aku bukan kisah. Tapi maksudnya nggak harus ada. Tapi kadang-kadang orang itu juga percaya sama kita meskipun gak ada testi kalau engagementnya bagus. Karena aku ngeliat di kantor aku kadang-kadang ketika postingannya viral gitu ya, engagementnya bagus, leads-nya jadi naik meskipun minim testi ya. Target audience seperti ini. Kalau di kantor aku target audiensnya itu ada dua. Ini aku mau nunjukin ya, kalau misalnya target audiens itu bisa lebih dari satu. Yang pertama, jelas investor, orang yang memang beli sesuatu untuk investasi, beli propertinya buat invest. Yang kedua, orang kaya yang mau ngasih hadiah properti buat anaknya. Jadi karena mereka kaya, mereka pengen anaknya itu hidupnya enak, jadi mereka beliin buat anaknya, buat cucunya, dan lain-lain. Jadi ada dua kan. Dan tentu saja kan kepentingannya beda, pain poinnya beda. Jadi cara kamu bikin konten, konten plannya, dan tetek bengeknya itu pasti berbeda. Jadi harus dipisah. Di kantor aku juga kayak gitu. Jadi kami punya persentase mana yang buat investor, mana yang buat orang tua yang kelebihan duit dan mau ngasih anaknya. Kayak gitu. Tapi biasanya memang kebanyakan produksi target audiensnya satu ya. Nah, format konten seperti ini. Ini aku kasih sarannya ini adalah yang general ya. Tapi kalau kayak di kantor aku, kami nggak pakai musik yang sedang tren dan durasinya rata-rata 90 detik. Video 10 detik itu hampir nggak pernah karena nggak works. Jadi ini semua harus dites oleh kamu sendiri di brand kamu karena kita nggak bisa pakai eh, rumusnya orang lain di kita, belum tentu di orang lain bagus di kita juga bagus gitu. Nah, kalender konten mingguan contohnya seperti ini. Cek insight Instagram, lihat kapan audiens kamu paling aktif. Tapi kalau pengalaman aku pribadi, posting jam berapapun itu nggak ngaruh, karena kalau kontennya memang bagus, bakalan viral gitu. Tapi sekalinya kamu posting di jam yang follower kamu paling aktif, tapi menurut mereka kontennya itu nggak oke, nggak menarik gitu ya, tetap aja engagementnya bakalan jelek. Contohnya kayak gini, jadi statusnya ini penting banget ya buat ngedetect apakah kinerja kita udah oke, udah on track atau belum. Contohnya gini, kan biasanya eh, kalau kamu di kantor atau di agensi yang ngerjain lebih dari satu orang kan. Misal nih, kalau ini masih berupa ide, berarti ini tanggung jawabnya copywriter. Tapi kalau misalnya sudah ready to edit, berarti kan itu sudah beda tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya editor. Kalau ready to post, berarti balik lagi ke tangannya copywriter. Jadi dengan adanya status ini, kamu dengan tim kamu nggak perlu saling tunjuk. Itu tuh harusnya lagi tanggung jawabnya siapa? Siapa yang kerjanya lama, siapa yang kerjanya cepat, itu harusnya nggak perlu direbutin. Karena kita bisa ngeliat sendiri dari bagian status, orang-orang ini sudah bekerja sesuai tanggung jawabnya nggak, sesuai deadline nggak, sudah on track apa belum, kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kamu ngerjain semuanya sendiri, maka status seperti ini tidak berguna. Tapi kan kebanyakan nggak kerja sendiri kan, jadi ini penting. Kayak kalau aku sama bos aku, misalnya nih, ada statusnya tuh ready to shoot. Yang syuting kan bos aku. Kalau ready to edit berarti balik lagi ke aku. Di aku sih ada template-nya Kak. Kalau kalian gimana? Iya ada.
Ada template nih. Denis baru gabung ya? Soalnya tadi aku udah bahas di awal. Ini contoh aja ya, ini contoh general. Kantor aku tidak pakai seperti ini ya. Tadi aku udah tunjukin sebelumnya kantor aku kayak gimana. Meskipun jarang kepake, karena bos aku kurang suka. Nah, ini adalah evaluasi performa konten. Kalau engagement rate, ngaturnya kayak gini, caranya kayak gini ya. Ini buat, bentar. Ini buat kamu kalau mau bikin report mingguan. Gitu. Nah, contohnya kayak gini lah. Nah, gimana? Sudah selesai? Materinya sampai segitu aja. Apakah menjawab? Apakah berguna? Apakah sesuai ekspektasi? Kak, algoritma yang berubah-ubah ngaruh gak ke adjustment? Benar, ngaruh, ngaruh banget. eh Sebenarnya sih algoritma itu selalu berubah, jadi mau nggak mau kita akan selalu dalam posisi mencoba melakukan sesuatu, siapa tahu bakalan bagus atau enggak. Karena kadang nih, misal kita udah punya winning konten, ada satu konten yang emang tipenya itu dia bagus, engagementnya tinggi, terus kita ulang-ulang-ulang, lama-lama rumus itu akan mencapai titik jenuh dan kemudian nggak works lagi. Atau misalnya tiba-tiba algoritma berubah. Jadi mau nggak mau memang kerjaan seperti ini tuh penuh ketidakpastian. Kayak gitu. Kita akan selalu berperang dengan algoritma. Bahkan meskipun menurut kita ini harusnya bagus, ini harusnya works, ini harusnya trending, tapi kadang nggak trending. Giliran sesuatu yang kita nggak tahu ini trending apa enggak, ternyata trending. So, ya kayak gitulah. Ada yang pertanyaan lagi? Aduh, mau habis baterai aku. Gimana? Alhamdulillah kalau insightful. Aku pengen foto dong. Kok tidak pernah ya kita foto bareng kalau misalnya ada webinar? Naufal, sejauh mana sih content planner bisa campur tangan sama eksekusi konten? Apakah kita cuma ngasih plan terus lepas tangan ke tim eksekusi atau harus ikut ngawasin produknya juga? Tapi kalau gitu takutnya kita malah dibilang sok atur. Dinamika seperti ini memang sebetulnya tergantung kantornya ya. Kita nggak bisa bilang yang benar atau yang salah gimana. Kayak misal nih, aku cerita kasus aku ya. Kan aku udah bilang, sekarang kan bos aku yang bikin copy dan aku yang edit video sama posting. Kadang-kadang nih, bos aku tuh bukan penulis, bukan copywriter, tapi dia lagi demen bikin konten. Dia yang bikin konten plan dan dia yang nulis copy. Terus habis itu dia shoot kan, karena dia talent. Ketika sudah sampai di tangan aku ngedit video, terus aku ngerasa kayak kalimat ini dengan ini tidak nyambung, aku cut. Karena aku nggak mau menghancurkan konten itu. Aku tidak mau nanti orang ngerasa yang nonton kayak, ini apaan sih kok nggak nyambung? Kayak gitu. Jadi aku dengan kekuasaanku, Cila, aku bisa sih ngatur-ngatur gitu dan biasanya bosku kayak ya udah terserah lu deh gitu. Tapi kadang dia juga ada kalanya dia bilang jangan dikat dong, ini udah bener kayak gini gitu. Hal kayak gini tuh sebetulnya ya tergantung musyawarah mufakat sih. Aku nggak bisa bilang mana yang benar mana yang salah. Sejauh apa kita bisa ngatur? Karena ini tuh semacam apa ya? Tarik ulur lah ya. Kita harus menentukan keseimbangan. Gimana caranya supaya kita sama tim itu nggak bentrok? Gimana supaya sesuatu yang kita rencanakan itu tereksekusi dengan baik, tapi gimana juga supaya orang lain nggak pas sama kita. Aku maaf ya kalau jawabannya tidak memuaskan. Ya karena itu tadi sih dinamika kantor itu agak sulit ya untuk eh, dijawabnya. Ada yang kalau nggak salah yang di grup itu di grup belajar copywriting gratis yang namanya Via itu dia biasanya pasrah karena tiba-tiba kontennya sudah jadi dan tidak sesuai harapan, lalu tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalau kasusnya kayak Via ya sudah. Tapi kalau aku masih bisa bersuara sih.
Ada pertanyaan lagi? Aku mau foto dong. Ada yang bisa nyalain kamera gak? Foto yuk, foto yuk. Dikacangin. Ada yang bisa nyalain kamera nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Yeay, Nova nyalain kamera. Yeay, Nadia lo. Eh, aku akhirnya ngeliat wujudnya Nadia. Aku gak pernah lihat wujudnya Nadia. Halo. Ah, aku foto ya. Lagi-lagi, tumben nyalain kamera. Itu. Oke, aku foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, nggak apa-apa satu kali aja. Karena aku tahu kalian pada malu-malu kan. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum aku tutup? Karena aku masih harus meeting dan aku masih harus makan. Aku lapar jujur. Denis, kamu nggak jadi kirimin aku? Masih malu-malu ya, Denis? Oke, kalau gitu aku tutup. Ingat ya, recordingnya ada di YouTube. Tapi jangan ditunjukin. Ditungguin malam ini. Karena aku masih akan kerja untuk beberapa jam ke depan. Jadi nggak bisa buat posting segera. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah semuanya.